Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah didoain memang jawab salamnya agak sedikit berbeda. Alhamdulillahilladzi anzala minas sama'i ma'an mubarakan fa ahya bihi baldatan mayyitan kadzalika nukhrijul. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji bi ihsan ila yaumiddin wa nahnu minhum insyaallah. Mari kita mulai dengan doa. Rabbi na'udzu bika min hamazati syayatin wa na'udzu bika rabbi an yahdurun. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal 'ilmi wa min dukhulil syahawat ila jannatil qurbat. Na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kenal maka ta'aruf. Kenalan dulu. Ini saya. Nama saya UJ, tapi bukan Ustaz Jepri, tapi Ustaz Ju. Biasa dipanggil bukan Uju, tapi Ustaz Ju. Background saya alumni Kairo Masjid, makanya mukanya agak Arab dikit lebih banyak gaya. Kemudian background saya juga saya pernah menghafal Quran di Turki. Beberapa pengalaman bisa dilihat di bawah. Saya juga pernah mengisi kajian Ramadan di Belanda dan di Belgia. Pengisi kajian Asmaul Husna di TV One Ramadan dan juga sesekali di Damai Indonesia. Biar agak narsis, boleh narsis ya? Jadi kira-kira cuplikannya. Ini narsisnya ya. Saudara ya, nanti kebanyakan narsisnya ya. Kita mulai ya. Sebelum kita mulai ada syarat. Mau memenuhi syarat ini? Ini dengan syarat ini yang sakit jadi sehat, yang punya utang mudah kebayar, yang belum dapat jodoh cepat dapat jodoh. Ini rumus terbaru loh. Rumus lama ternyata sudah jadul. Rumus lama itu adalah sukses dulu baru bahagia. Itu udah jadul ternyata. Yang benar adalah bahagia dulu baru mungkin sukses. Setuju atau tidak? Kalau kita ke pengajian wajahnya sudah seperti ini, insya Allah mudah masuk dalam hati. Anak-anak mau pergi sekolah senang, insya Allah bisa berprestasi. Kalau wajah seperti ini dimiliki oleh orang dewasa, wajah seperti ini wajah yang rendah hati. Dan air itu hanya akan mau mengalir di dataran rendah. Air enggan untuk mengalir di dataran tinggi. Ilmu itu juga enggan untuk mampir ke hati orang-orang yang tinggi. Dia hanya mau mampir ke dalam hati-hati orang yang rendah hati. Betul tidak? Dan ketika Rasul bicara tentang rendah hati, Rasulullah memberikan perumpamaan. Tidaklah orang itu merendahkan hatinya sambil menempelkan tangannya ke bawah, kecuali akan mengangkat derajatnya seperti lalu Rasul membalik tangannya ke atas. Makanya tanah itu tawadhu. Saking tawadhunya kita injak-injak tiap hari, tapi karena dia tawadhu, kita harus cium dia 5 kali di 5 hari. Setuju tidak? Dan tidak ada yang bisa tumbuh sebelum ditanam ke dalam tanah. Maka untuk bisa tumbuhnya ilmu di pengajian seperti ini, kita harus menyediakan wajah yang seperti ini, wajah yang rendah. Silakan yang belum senyum dulu. Wajah balita. Ya. Tapi kalau wajahnya tidak memilih seperti ini, pasti wajahnya seperti ini. Nah, wajah seperti itu cepat masuk rumah sakit. Kalau wajah yang tadi yang sakit bisa sembuh. Siap memberikan wajah yang pertama? Siap? Silakan salami tetangganya, kasih senyum. Apa kabar? Silakan. Kasih senyum apa kabar gitu ya? Kelihatannya sudah kelihatan giginya semua. Itu tanda bahwa kita sudah siap
hormati Ketua DKM. Kenapa mau dikeluarkan? Sebentar, ada alatnya, sebentar saya kasih alat. Oke, karena sudah senyum, sudah siap kita mulai ya? Oke, kita mulai. Tema kita hari ini adalah ungkapan cintamu ya Allah melalui Rahman dan Rahim. Hari ini kita akan hidup bersama Asmaul Husna, Allah Ar-Rahman dan Allah Ar-Rahim. Ada dua tujuan yang ingin saya gapai dan kita semua capai hari ini adalah yang pertama adalah membahas Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tujuannya agar semua kita bahagia. Semua kita bahagia. Ketika disebut kalimat Rahman dan Rahim, perasaan sedih atau perasaan bahagia? Sedih atau bahagia, Pak? Bahagia. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa aku menamakan diriku Ar-Rahman Ar-Rahim agar engkau hidup bahagia. Subhanallah. Itu tujuan pertama apa? Bahagia. Agar bahagia. Mudah-mudahan setelah kajian ini yang sedih menjadi gembira, yang sedang galauan dia mendapatkan kebahagiaan di hari ini. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua membahas Ar-Rahman Ar-Rahim adalah agar kita beribadah dengan gembira. Agar apa? Beribadah dengan gembira. Kebanyakan kita sering mengatakan enaknya kalau sudah sholat subuh atau enaknya sholat subuh. Yang mana yang sering kita katakan? Enak sudah sholat subuh atau enaknya sholat subuh? Enaknya sudah sholat zuhur atau enaknya sholat zuhur? Sudah, berarti tadinya sholat itu beban. Kemudian setelah dia lakukan bebannya menjadi hilang. Itu berarti kenikmatannya setelah delay. Tapi hari ini dengan mengkaji Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kita akan bahagia menyembah Allah dengan penuh kegembiraan, menyembah Allah dengan penuh kebahagiaan. Hari ini itu yang ingin kita gapai dalam membahas Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mata kita melihat bunga-bunga di taman, hati kita jadi senang gak? Senang atau tidak? Kalau melihat air mengalir bening, hati kita gembira atau tidak? Lalu bagaimana jika kita menghadapkan diri kepada Allah melalui ibadah? Tidakkah mestinya hati kita pun mengalami kegembiraan yang dahsyat? Apa kabar semua? Ini kok jadi berdiri semua? Selamat pagi. Kalau saya bilang pagi. Selamat pagi. Takbir. Allah. Mari kita mulai. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 58. Mari kita adabkan hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ada nggak hadir? Tenang. Seorang profesor dari Amerika bernama Jeffrey Lang, dia terheran-heran kenapa kok dia itu waktu pertama masuk Islam senang sekali mendengarkan Quran walaupun dia tidak mengerti apa makna dari ayat Quran, hingga dia menemukan jawabannya ketika dia memiliki anak yang pertama. Anak yang pertama, waktu ibunya sedang di dapur, anaknya nangis. Lalu kata ibunya,
Papa, tolong diamkan anak. Datanglah ayah ini, Jeffrey Lane, ke anaknya. Lalu dia mengatakan ini kepada anaknya. Anaknya tambah nangis atau diam? Tambah nangis. Gak lama kemudian ayahnya mulai kreatif, mulai bernyanyi. Kalau orang Indonesia nyanyi apa kalau anak kecil? Nina Bobo. Dia pun bernyanyi ala sana orang sana. Anaknya tambah nangis atau diam? Ini bapaknya yang bernyanyi. Anaknya tambah nangis atau diam? Anaknya tambah nangis. Mungkin bapaknya suaranya pales. Karena anaknya tambah nangis, ibunya gelisah di belakang. Langsung segera menyelesaikan cepat, lalu mendatangi anaknya. Belum bernyanyi ibunya, tapi baru mengatakan ini. Anaknya diam atau tambah nangis? Diam. Kenapa demikian? Karena suara ibu itu jauh lebih dikenal oleh anak daripada suara ayah. Suara ibu itu lebih familiar bagi telinga sang anak daripada suara ayahnya. Jika suara ibu saja mampu menenangkan hati seorang anak, lalu bagaimanakah dengan firman Allah? Pastilah dia jauh lebih mampu untuk menenangkan hati hamba. Betul? Mari kita lihat ayat. Kita perhatikan. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, hendaklah kalian berbahagia. Berarti ayat itu kita bahagia karena apa? Karena rahmat. Itu lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Jadi rahmat Allah itu lebih baik daripada harta. Padahal kita tahu bahwa harta juga rahmat. Tetapi ini menunjukkan bahwa rahmat di sini bukan rahmat bersifat materi, tetapi rahmat di sini adalah bersifat rohani. Sesungguhnya rahmat yang bersifat rohani itu lebih baik daripada harta kekayaan. Karena itu berbahagialah kalian ketika kalian melakukan ibadah. Makanya setiap perayaan dalam agama selalu kaitannya dengan ibadah. Misalkan Idul Fitri, setelah ibadah apa? Idul Adha, setelah apa? Kemudian apa lagi? Hari Raya Jumat, setelah apa? Maka hari ini kita akan mengkaji ini supaya kita bahagia ketika melakukan sholat. Bukan hanya sekedar bahagia ketika setelah sholat, menyembah Allah dengan penuh kebahagiaan. Itu dia. Bapak, Ibu sekalian dari mana Allah? Mari kita mulai. Kita akan mulai dari nama Allah Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Adalah Allah yang memiliki rahmat yang bersifat umum, serba meliputi bagi setiap makhluk di alam semesta ini. Jadi ada pemberian Allah umum, semua makhluknya dapat. Itu namanya Rahman. Apa Bu? Rahman. Contohnya apa? Air. Air ini manifestasi dari nama Allah Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Ar-Rahman. Matahari? Ar-Rahman. Karena semua makhluknya mendapatkan. Makanya di dalam Al-Quran ketika Allah menggunakan kata Ar-Rahman pasti konteksnya umum. Mari kita dengarkan firman Allah dalam surat 33 ayat 43. Qul man yaklaukum bil-laili wan-nahari minar rahman bal hum an dzikri rabbihim mu'ridun. Di sini menyebutkan nama Allah Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Ar-Rahman. Kenapa? Karena nikmat umum. Katakanlah siapa yang menjaga engkau di waktu malam dan di waktu siang. Siapa yang membuat sampai ke tempat ini? Siapa yang membuat kita bisa tertidur pulas di malam hari? Siapa? Allah. Yang tidur pulas itu yang beriman atau makhluknya semuanya? Makhluk semuanya. Makanya Allah menggunakan kata Ar-Rahman. Mari kita lanjut.
wa ta'ala menggunakan kata rahim pasti konteksnya khusus. Coba kita lihat. Wa kana bil mu'minina rahiman. Kenapa gak rahman? Karena mukminin, makanya rahim. Coba surat Yasin, salamun qaulan mir rabbir. Kenapa kok rahim? Karena salamun qaulan mir rabbir ucapan kepada penduduk surga. Penduduk surga itu khusus, kata itu rahim. Innahu huwat tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha rahim. Kenapa? Karena orang yang bertaubat itu adalah orang yang menjadi orang khusus bagi Allah Subhanahu. Bapak-bapak, ibu-ibu mau jadi orang umum atau orang khusus? Mau jadi umum atau khusus? Karena itu kita harus memiliki ibadah-ibadah khusus, bukan hanya ibadah-ibadah umum. Salat 5 waktu itu ibadah umum ya. Kalau bagi orang muslim standar banget. Tetapi jadilah orang khusus, lakukanlah ibadah-ibadah yang khusus sehingga kita dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau kita menikmati makanan dan minuman, itu Ar-Rahman atau Ar-Rahimnya Allah? Ar-Rahman atau Ar-Rahimnya Allah? Kalau kita bekerja di kantor, itu Ar-Rahman atau Ar-Rahimnya Allah? Kalau kita punya mobil, itu Ar-Rahman atau Ar-Rahimnya Allah? Kalau ibu bisa bangun di tengah malam sholat tahajud meneteskan air mata, itu Rahman atau Rahimnya Allah? Mana yang ibu lebih bapak yang disukai? Kalau ibu bapak dibeli mobil Innova, senang nggak? Senang atau tidak? Kalau lampu tadi pagi sholat berjamaah di masjid atau sholat berjamaah di rumah bagi ibu-ibu, ya senang atau tidak? Mana yang lebih ibu senang? Lampu sholat subuh berjamaah atau diberi kijang Innova? Pak, kali beneran udah dikasih ya. Dan bagaimana kelas kita? Kelas kita jauh lebih bahagia kalau diberikan nikmat-nikmat yang bersifat materi. Tetapi kita seringkali biasa saja ketika mendapatkan nikmat-nikmat rohani. Padahal Allah mengatakan hendaklah dengan nikmat rohani itu kalian bergembira dan merayakan. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak kehilangan mobil, sedih atau tidak? Sedih atau tidak? Tidak baca Quran dalam sehari, sedih atau tidak? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Oke. Ada rahman, itu rahmat yang bersifat umum. Ada rahim, rahmat yang bersifat khusus. Perasaan kok saya ini jatuh cinta kepada Allah. Ini rahman atau rahim? Kita merasakan Allah cinta kepada kita, itu rahman atau rahim? Tetes air mata ketika kita memanjatkan doa, rahman atau rahim? Pernahkah kita merasakan rahim Allah dalam kehidupan kita? Makanya rahim itu nikmatku. Makanya ibu-ibu di mata Allah itu khusus. Makanya salah satu organ tubuh ibu dinamakan dengan namanya, yaitu rahim. Makanya ibu-ibu itu orang khusus atau orang umum di mata Allah. Siapa yang paling berhak ya Rasulullah untuk menghormati, untuk aku berbakti? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian baru ayah. Betul tidak? Berarti orang khusus atau tidak? Berapa kali ibu disebut situ? Ayah berapa? Berarti satu ayat 3. Ibu-ibu pikirannya udah kesana. Semalam saya ceramah maulid, saya tanya, ibu-ibunya jawabannya tidak sesuai dengan harapan saya. Ibu-ibu mengikuti sunnah Rasul itu wajib atau tidak? Tidak. Padahal konteksnya bukan langsung ke situ. Saking
pikirannya sudah arahnya ke situ ya. Bapak Ibu sekalian yang diberikan Allah. Kalau orang belum merasakan rahimnya Allah, dia belum bahagia. Kenapa? Karena rahmat yang bersifat materi itu cepat bosan. Saya ulang lagi ya. Kalau kita belum mendapatkan rahimnya Allah, rahmat khusus tadi, kita tidak akan bahagia. Kenapa? Karena kalau rahmat umum itu bersifat fisik, dan fisik itu cepat bosan. Kita belum punya rumah, terus lihat rumah, lihat ada rumah, terlihat indah, bagus nggak? Tapi setelah rumah itu kita beli, rumah itu jadi bagus atau rumah orang lain? Orang lain. Itu fisik begitu. Mobil, belum punya mobil, rasanya kira-kira perasaan kita waktu kita pengen punya mobil itu luar biasa kan? Tapi setelah punya mobil siapa yang bagus? Yang namanya fisik itu terpenuh. Kita kangen makan rendang nih, hari ini makan rendang, enak gak? Besok makan rendang lagi, enak gak? Lusa makan rendang lagi, enak gak? Bosan. Makanya orang yang hidupnya orientasinya hanya sekedar mengejar rahmannya Allah yang bersifat materi, itu cepat bosan hidupnya. Makanya ibu-ibu jangan pernah menjadi istri yang membosankan. Kalau ibu cuma sekedar dandan fisik gitu ya, poles itu poles ini, itu fisik cepat bosan. Makanya kita itu kalau menikah karena fisik, sudah lama kita bosan dengan pasangan kita. Betul atau tidak? Kenapa? Ke dapur dia lagi. Kalau kata orang sekarang 4M. Apa kata itu? Lo lagi. Ke dapur dia lagi. Lo lagi. Makanya kalau kita menikah itu karena fisik, cepat sekali keluarga itu menjadi bosan. Maka menikah itu harus untuk sesuatu yang tidak bersifat fisik, yaitu ada rahimnya Allah pada orang ini, ada rahmat Allah yang khusus kepada orang ini. Maka saya menikahinya karena itu, insya Allah kebahagiaannya akan ada, karena itu tidak membosankan. Setuju atau tidak? Mau dengar cerita, Pak? Mau? Saya punya cerita yang bagus ini. Kisah As'adun Nas, kisah orang yang paling berbahagia di dunia. Suatu hari ada rombongan dari Mesir lagi haji. Ya saat di Arafah, Mina itu kemacetan, trafiknya luar biasa. Ini guru saya dari Mesir berada di bis bersama rombongannya. Tiba-tiba di bawah itu ada orang tua, pakaiannya sudah kotor, pakaian ihramnya sudah kotor, dan berjalan tanpa alas kaki sementara cuacanya panas sekali. Tiba-tiba jamaah dari guru saya ini merasa kasihan dengan orang tua tadi. Lalu dia ambil sandalnya, dia bilang, Pak, silakan pakai sandal ini, Pak. Saya kebetulan naik bis, nanti akan segera tunggu di hotel Bapak. Kemudian orang tua ini mengatakan, nah, kamu belum tahu ya? Belum tahu apa? Kamu belum tahu ya kalau aku ini adalah orang yang paling berbahagia di dunia. Masa iya? Iya, kata orang tua. Dan ketahuilah bahwa tidak ada yang mengalahkan kebahagiaan saya kecuali orang yang lebih takwa dibandingkan dengan saya. Subhanallah. Sudah dapat esensinya belum? Sudah dapat esensinya belum? Orang tua ini mengatakan, sayalah orang yang paling berbahagia di dunia. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan kebahagiaan saya kecuali orang yang lebih takwa dari saya. Berarti bagi dia kebahagiaan itu apa? Selagi ada yang lebih takwa dari saya, berarti dia lebih bahagia dari saya. Kalau tidak ada orang yang lebih takwa dari saya, berarti saya yang paling bahagia. Subhanallah. Coba, bapak-bapak, ibu-ibu setuju nggak? Aneh tidak orang beriman tidak bahagia? Aneh tidak? Aneh tidak? Coba, ibu, bayangkan ibu nggak punya duit, nggak punya income, tapi ibu punya orang tua kaya raya, baik hati dan dermawan pula. Ibu sedih nggak? Ibu nggak punya duit, tapi ibu punya ayah
kaya raya, baik hati dan dermawan pula. Kira-kira ibu sedih nggak? Sedih atau tidak? Galau atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena saya meskipun miskin nggak punya gaji, ayah saya kaya raya, dermawan, baik hati pula. Oke ya, Bu. Allah kaya nggak? Baik hati nggak? Dermawan tidak? Jika kita tidak bisa bersedih karena punya ayah kaya raya baik hati, lalu mengapa ada orang yang bersedih, galau padahal dia memiliki Tuhan kaya raya baik hati dan dermawan? Makanya aneh orang mukmin itu jika dia sedih. Aneh nggak orang mukmin itu merasa sepi? Aneh. Bu, tadi ada dokter kita, beliau adalah ketua DKI. Untuk mendapatkan gelar dokter kira-kira butuh sekolah nggak? Butuh kemampuan nggak? Berarti di balik gelar dokter ada sekian kompetensi atau kemampuan baru dapat gelar dokter. Saya pun membayangkan ibu bapak digelar mukmin, pastilah ada kemampuan di situ. Tidak mungkin gelar mukmin itu dilabelkan kepada kita kalau tidak memiliki kompetensi, paling tidak bagaimana menyikapi hidup, bagaimana menyikapi harta. Maka orang mukmin itu adalah orang yang paling bahagia. Kalau kita belum pernah mengatakan saya bahagia karena saya beriman, berarti kita belum merasakan manisnya ini. Bapak-bapak tahu nggak uang 1 miliar? Tahu? Tidak, uang 1 miliar itu tahu? Tahu kan? Nolnya berapa tahu kan? Tahu. Mungkin nggak bayar kan? Uang 500 juta tahu nggak? Tahu ya? Nolnya berapa tahu kan? Pak, yang penting itu bukan tahu uang 500 juta Pak, tapi yang penting itu memiliki 500 juta. Maksudnya apa Ustaz? Yang penting itu bukan ngerti definisi iman, tetapi kita menjadi orang yang beriman. Yang penting itu bukan tahu ilmu sabar, tapi menjadi orang sabar. Maka selagi kita belum mengatakan saya bahagia karena saya beriman, cukuplah bagiku kebahagiaan ketika aku menjadi orang beriman, berarti kita belum merasakan rahimnya Allah. Kalau kita sudah merasakan rahimnya Allah dalam kehidupan kita, maka kita akan bahagia meskipun walaupun. Tahu ulama terkenal di Indonesia namanya Buya Hamka? Tahu? Beliau pernah dipenjara kan? Pernah dipenjara kan? Di penjara karena apa? Karena apa? Kita jangankan ngarang kitab, beli kitab aja enggak. Beliau di penjara karena kita, berarti waktu di penjara bahagia kan? Bahagia kan? Apa arti perkataan Nabi yang diabadikan dalam Al-Quran? Don't be sad, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Itu adalah rahim. Apa arti perkataan Nabi Musa ketika di depan lautan di belakang tentara Firaun? Kata kaumnya, kita ketangkep nih. Kalla tidak. Innama Rabbi sayadi. Bersama Tuhan akan memberi jalan. Rahimnya Allah telah dia rasakan. Siapa yang telah menemukan Allah, dia telah menemukan segalanya. Siapa yang telah kehilangan Allah, dia telah kehilangan segalanya. Apa yang hilang bagi orang yang telah mendapatkan Allah? Apa yang didapatkan bagi orang yang telah kehilangan Allah? Selamat pagi. Pagi. Takbir. Masih ada waktu kan? Masih. Lihat. Surat Al-Hadid ayat 4. Saya pengen tanya, ini rahmatnya Allah atau rahimnya Allah ya? Dan dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Ini rahmat atau rahim? Rahmat. Nah, sekarang mari kita lihat ayatnya.
ketahuilah atau sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Rahman Rahim. Surat Al-Baqarah ayat 153. Sungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Rahman Rahim. Berarti kalau orang sabar bersama siapa? Pak, bersama siapa Pak? Bersama Allah. Kalau demikian, kalau Bapak mendapatkan kesulitan, Bapak ingin segera kesulitannya hilang atau tidak? Ingin segera pergi kesulitannya atau tidak? Ingin segera hilang atau tidak Pak? Bu, berarti ingin segera hilang ya? Berarti tidak suka ya bersama Allah. Allah bersama siapa? Orang sabar itu biasanya identik dia sedang dapat kemudahan atau kesulitan. Nih coba lihat, mari ke sini Pak. Allah, kalau orang bersyukur itu ada 3 pihak. Allah, kita, nikmat. Oke? Ini namanya bersyukur. Oke? Kalau sabar, nikmatnya dicabut atau diberi? Dicabut. Berarti tinggal berapa orang? Saya ulang lagi. Kalau orang bersyukur ada berapa pihak? Kita, Allah, kita yang mendapatkan nikmat, kemudian nikmat ada berapa? 3. Namanya syukur. Kalau sabar, nikmatnya diberi atau dicabut? Orang yang sedang diberi atau sedang dicabut? Cabut. Berarti tinggal berapa pihak? Siapa aja? Kita, Allah. Makanya orang yang dalam kesulitan adalah orang yang tidak ada lagi di hatinya kecuali Allah. Karena jika masih ada pintu yang lain, kita tidak akan mendatangi pintu Allah. Karena itu pintu itu ditutup oleh Allah dari kanan, dari kiri, daripada belakang, supaya engkau merasakan kebersamaan. Allah. Ini saya lihat sudah mulai nih cuaca mendung, gerimis-gerimis. Ya, banyak. Setelah itu mengamalkan ilmu padi dari apa ilmu padi? Semakin berisi semakin mendung. Ya, semakin diisi ceramah semakin Tapi saya alhamdulillah tidak bersedih hati karena memang dalam hadis Nabi banyak sekali tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah mengkaji ayat-ayat Allah kecuali akan turun ketenangan kepada mereka. Nah kalau ada yang tidur itu tanda bahwa keterangan itu telah mulai datang. Telah mulai kedatangan itu rahmat Allah berarti telah datang. Karena belum tentu kalau sudah keluar masjid dia mudah terkantuk. Betul tidak? Makanya bagi yang bisa tidur nggak usah ke dokter obatnya. Sering datang ke majelis kalian seperti ini. Setuju Pak ya? Jadi saya nggak tersinggung pokoknya yang mau tidur ya. Cuma sarannya satu, jangan ngiler aja. Kalau mau ya ngiler hari gini ya. Bapak Ibu sekalian semuanya. Coba kita perhatikan ayat ini. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahmat atau rahim? Saya akan tetapkan rahmatku untuk orang yang bertakwa. Rahmat atau rahim? Maka ayat ini menggabungkan rahmat dan rahim. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian dari mana? Hari ini saya ingin mengajak tadi janjinya kita ingin berbahagia. Mari kita perhatikan hadis kursi. Sesungguhnya Allah pada waktu penciptaan langit dan bumi menetapkan ketentuan, dan ketentuan itu ada di sisinya di atas singgasana. Apa ketentuan Allah? Rahmatku mendahului murkaku. Jadi Allah bikin ketetapan untuk mengatur alam semesta ini. Waktu selesai langit dan bumi, kasih aturan mainnya. Apa kata Allah?
rahmatku mendahului murka. Berarti kata-kata rahmat itu sejak awal kan? Betul tidak? Ibnu Qayyim al-Jauziyah memiliki renungan tentang hadis kursi ini. Kata beliau, maksud daripada hadis ini adalah Allah itu selalu rahmat, kadang-kadang marah. Itu maksud rahmatku mendahului murka. Bapak Ibu, saya mau tanya nih, Allah itu kadang-kadang melihat atau selalu melihat? Allah itu selalu hidup atau kadang-kadang hidup? Allah itu mendengar, selalu mendengar atau kadang-kadang mendengar? Sama. Allah itu selalu rahmat atau kadang-kadang rahmat? Berarti sifat asalnya itu apa? Saya mau tanya nih, ibu-ibu sama anaknya selalu sayang atau kadang-kadang sayang? Selalu marah atau kadang-kadang marah? Selalu bentak atau kadang-kadang bentak? Itu berarti tabiat ibu itu pada dasarnya apa? Dengan hadis ini Allah mengatakan bahwa rahmatku mendahului murkaku. Maksud Allah adalah, wahai hambaku, aku ini selalu rahmat, aku ini selalu penyayang. Kadang-kadang marah, marah itu pun adalah bentuk rahmat. Aku marah kalau itu dibutuhkan. Saya mau tanya, kalau ibu, anak itu gak perlu dimarahin, mau belajar perlu dimarahin? Anak itu mau sholat tanpa harus dimarahin, perlu dimarahin ya? Kapan ibu marahin anak? Berarti saat diperlukan, ibu baru marah. Setuju atau tidak? Tidak mungkin seorang ayah, seorang ibu tahu-tahu pukul anaknya jika itu tidak ada gunanya. Seorang dokter bedah punya anak sakit, menurutnya anak saya ini tidak perlu dibedah, bisa sembuh. Kata dokter ini karena anaknya sakit. Kira-kira oleh dokter ini anaknya dibedah nggak? Dibedah nggak? Enggak. Kenapa? Tidak diperlukan. Kapan dokter ini akan membedah anaknya? Jika diperlukan. Kalau begitu, kapan Allah menjawab kita? Jika diperlukan. Jika diperlukan. Makanya kalau kita dijewer, bukan hanya kita bersabar, tetapi berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih. Itu tanda bahwa hari ini aku memerlukan jeweran. Karena kadang-kadang ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali dengan jeweran. Ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali dengan Saya mau bertanya, kita itu khusyuk salat kalau lagi senang atau lagi banyak sulit? Sulit atau lagi senang? Berarti sulit itu membuat kita apa? Kalau itu anugerah. Yang nggak boleh itu minta sulit. Makanya saya sering menyebut musibah itu adalah obat. Kekayaan itu adalah ujian, musibah itu adalah obat. Setuju ya? Selamat pagi. Kurang keras. Pagi. Banyak yang nggak bantu. Pagi lanjutkan dari awal. Ada hadis yang luar biasa diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ketika Allah menciptakan Adam. Maka ruh itu masuk dari kepala Nabi Adam. Sudah jadi bentuknya, ruh ditiupkan masuk dari kepala. Ketika ruh itu masuk dari kepala Adam, Nabi Adam bersin. Karena tadinya seperti patung, ditiupkan ruh masuk dari kepala baru bersin.
Apa kata malaikat kepada Adam? Wahai Adam, ucapkan alhamdulillah. Maka Adam pun mengucapkan. Kenapa? Karena baru hidup. Alhamdulillah. Makanya waktu bangun tidur tadi yang kita ucapkan apa? Alhamdulillahi amana wa syakwana. Kalau begitu kita memulai hari dengan kesedihan atau bahagia? Kalau waktu bangun tidur kita mengucapkan alhamdulillah, itu berarti kita memulai hari dengan kesedihan atau bahagia? Seakan-akan Allah ingin mengatakan, kamu kalau mau power, kalau mau kuat sepanjang hari, hendaklah kalimat yang pertama kamu ucapkan adalah thank you Allah. Makanya waktu bangun tidur kita ucapkan apa? Alhamdulillah hidup lagi. Nabi Adam waktu masuk ruh dari kepalanya, katakan wahai Adam, alhamdulillah. Maka Nabi Adam pun berkata alhamdulillah. Sekarang setelah Adam mengucapkan alhamdulillah, pertama kali Allah bicara kepada Adam apa? Ketika Adam alhamdulillah, maka Allah berkata untuk pertama kali. Apa kata Allah kepada Adam? Yarhamuka Rabbuk atau yarhamuka Allah. Apa artinya? Semoga Allah merahmati. Rahmat Tuhanku. Berarti kalau tadi yang diciptakan pertama bersama dengan langit dan bumi adalah ketentuan rahmatku mendahului murkaku, berarti yang pertama kali yang dikatakan kepada Adam apa? Rahmat. Waktu ibu baca Al-Quran, nama Allah pertama kali yang disebut apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Awalnya rahmat, rahmatku mendahului murkaku. Kalimat pertama yang diucapkan kepada Adam, yarhamuka Rabbuk. Baca Quran pertama kali, Ar-Rahman Ar-Rahim. Surga nanti apa? Rahmat Allah. Makanya nama surga adalah rahmat. Allah berfirman dalam surat 3 ayat 107. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Ada orang-orang yang bersinar wajahnya karena ketaatannya di dunia, maka mereka masuk dalam rahmat Allah, abadi di dalamnya. Masuk rahmat Allah itu masuk apa maksudnya? Surga. Berarti surga itu apanya Allah? Apanya Allah? Rahmatnya Allah. Awalnya rahmat, ujungnya rahmat. Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amal. Pernah dengar hadis ini? Kemudian sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau pun tidak, aku pun tidak. Illa ayyataghammadani Allah bi rahmah, kecuali aku diliputi rahmat baru masuk surga. Bu, berarti kita masuk surga karena amal kita atau karena rahmatnya? Surga itu apanya Allah? Kita bisa masuk surga karena apanya? Sekarang mari bapak-bapak ibu-ibu bersama saya. Bayangkan sekarang seluruh amalan yang pernah ibu lakukan di dunia. Bayangkan, bapak bayangkan semua ibadah yang bapak pernah lakukan di dunia. Sudah semua dibayangkan? Kalau sudah, sekarang bayangkan nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Kalau sudah, sekarang ikuti. Bayarlah nikmat-nikmat di dunia itu dengan ibadah yang sudah kita lakukan sampai saat ini. Kira-kira lunas atau masih hutang? Hutang atau lunas? Kalau nikmat di dunia saja kita masih hutang, lalu bagaimana kita mau membayar surga? Sedangkan kita sudah tak mampu membayar nikmat yang itu. Sebagai penutup saya ingin menyampaikan, surga itu, amalan kita itu, ibadah kita itu bukan harga surga. Surga itu bukan harga dari amalan kita. Kenapa? Kalau harga itu harus
Pas dong antara harga dengan barangnya, betul? Seimbang antara barang dengan harga. Makanya saya ingin mengatakan, surga itu bukanlah harga bagi ibadah kita. Gak micin. Kita membayar nikmat dunia saja sudah utang. Lalu bagaimana kita membayar surga? Maka surga itu bukan harga dari amalan kita, tapi amalan kita adalah sebab kita masuk surga. Saya ulang lagi ya. Kalau ibu punya duit 200 juta pengen mobil Pajero, dapat nggak? Nggak dapat. Tapi ibu bisa nggak pakai Pajero? Bisa 200 juta, nyicil. Tapi itu namanya BPKB-nya dipegang siapa? Dealer. Kenapa? Ibu belum bayar harganya. Harganya belum matching. Baru diserahkan kepemilikan itu kalau sudah. Maka 200 juta sebab ibu bisa pakai Pajero. Bukan harga dari Pajero. Surga itu bukan harga bagi amalan kita, tapi amalan kita sebagai sebab kita diperkenankan masuk surga. Betapa cintanya Allah. Amalan kita yang tidak seberapa, salat kita yang bisa kita hitung, sedekah kita yang bisa kita hitung, usia kita yang bisa kita hitung, tapi dia balas dengan anugerah yang abadi. Cinta bukan? Cinta bukan? Kalau demikian surga itu bukti apanya Allah? Dicintai Allah. Sudah kayak ibu mencintai Allah. Bapak Ibu sekalian, usia kita itu pendek nggak? Pendek tidak? Pendek. Yang tersisa lebih pendek lagi tidak? Usia kita pendek, yang tersisa dan yang tersisa pun akan segera cepat berlalu. Betul atau tidak? Maka dengarkan kalimat ini ya Pak. Siapa yang sudah memasuki usia 40 tahun ke atas, umumnya sisanya gak banyak lagi. Siapa yang usianya sudah 40 tahun ke atas, angkat tangan. Angkat tangan doa loh di sini ya. Angkat tangan doa loh, nyesel aja pokoknya kalau angkat tangan. Ya Allah yang angkat tangan ya Allah, berkahi usianya. Berkahi yang angkat tangan ya Allah, berkahi usianya ya Allah. Jadikan sisa usianya, sisa-sisa ketaatan ya Allah, sisa usia yang penuh dengan pengabdian dan ketaatan kepada-Mu. Amin ya rabbal alamin. Usia kita pendek kan? Yang tersisa lebih pendek lagi. Karena itu siapa yang sudah memasuki usia 40 tahun, umumnya sisanya enggak banyak lagi. Siapa yang sudah memasuki usia 40 tahun, dia telah memasuki pasar akhirat. Ini kok jadi kalau bicara kematian jadi lebih. Ada seseorang yang bertanya, Pak berapa usia? Saya udah 40 tahun Pak. Oh 40 tahun. Bapak kalau berpergian selama 40 tahun itu sudah lama belum? Ya sudah lama. Sudah jauh Kak perjalanan? Sudah jauh. Itu masih lama sampai atau sebentar lagi sampai? Waspadalah. Tapi Allah membayar usia yang pendek itu dengan surga yang abadi. Karenanya Allah menamakan surga dengan rahmat. Anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi, kata Allah dalam hadis qudsi. Wahai surga, engkau adalah rahmatku yang dengan engkau aku rahmati siapa yang aku kehendaki dari hamba-hamba. Oke, sebagai penutup. Awalnya tadi apa ketetapan yang menetapkan?
Kalimat pertama yang diucapkan kepada Adam, Rahman. Rahman. Waktu baca Quran, nama Allah yang pertama kali disebut Rahman. Akhir kehidupan kita nanti kita masuk ke dalam apa? Rahman. Jika awalnya Rahman, ujungnya Rahman, kira-kira tengah-tengahnya apa ya? Rahman. Tengah-tengahnya apa ya? Apa sih tengah-tengahnya itu? Undang saya lagi pada pertemuan berikutnya. Ini yang saya ingin sampaikan.